Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Fidiani dengan NIM L03-1221-028 dari program studi budidaya perairan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cephalopoda. Baik, mari kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian cephalopoda. Cephalopoda merupakan kelompok invertebrata yang dapat mencapai ukuran yang besar sekali. Cephalopoda ini termasuk ke dalam subfilum Mollusca yang mencakup beberapa jenis hewan laut seperti gurita, sotong, cumi-cumi, dan nautilus. Selain cephalopoda, pada Mollusca ini terdapat klasifikasi kelas lainnya, yaitu ada Aplacopora, Monoplacopora, Polyplacopora, Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Cephalopoda, dan yang terakhir yaitu Penisopoda atau Bivalvia. Kemudian yang berikutnya yaitu ciri khas dari cephalopoda. Cephalopoda memiliki ciri khas sebagai berikut, yaitu tubuh yang lunak, kepala berukuran besar, dan dipersenjatai dengan lengan atau tentakel, serta sistem peredaran darah tertutup yang lebih efisien. Kemudian, beberapa jenis cephalopoda seperti gurita, cumi-cumi, dan sotong dikenal dengan kemampuan mereka dalam memprediksi cuaca, berubah warna kulit, dan kemampuan dalam melarikan diri dari predator. Misalnya dengan cara mengeluarkan tinta yang ada pada dalam tubuhnya melewati anus ketika dia merasa terancam atau merasa dalam bahaya. Kemudian berikutnya yaitu peredaran darah. Cephalopoda memiliki sistem peredaran darah yaitu sirkulasi tertutup dan memiliki 3 jantung. Yang pertama yaitu jantung 1 yang terletak pada pangkal cangkang dan berfungsi untuk memompa hemolimfa ke insang. Kemudian yang kedua yaitu berikutnya yaitu jantung kedua yang terletak di bagian tubuh tengah dan berfungsi untuk memompa hemolimfa ke seluruh tubuh. Kemudian jantung ketiga yang terletak di kepala yang berfungsi untuk memompa hemolimfa dari organ-organ yang berada di kepala, memompa hemolimfa ke organ-organ yang berada di kepala seperti mata, otak, dan kantung tinta. Sistem peredaran darah pada cephalopoda menggunakan hemolimfa sebagai pengganti darah. Hemolimfa ini ialah cairan tubuh yang terdiri dari sel darah putih dan sel darah merah yang biasa disebut hemosit. Hemolimfa pada cephalopoda berfungsi sebagai pengangkut nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh, serta sebagai sistem pertahanan terhadap infeksi. Berikutnya proses peredaran darah pada cephalopoda. Yang pertama yaitu jantung. Jantung memompa hemolimfa yang kaya akan oksigen menuju arteri utama yang disebut aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Hemolimfa kemudian arteri cabang akan membawa hemolimfa ke organ-organ tertentu seperti sistem pencernaan, saluran ekskresi, dan lengan. Setelah dari organ-organ tertentu, hemolimfa akan melewati arteri. Jantung akan memompa hemolimfa menuju arteri utama yang disebut aorta, yang kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh. Arteri cabang akan membawa hemolimfa ke organ-organ tertentu seperti sistem pencernaan, saluran ekskresi, dan lengan. Kemudian hemolimfa akan mengalir menuju kapiler. Setelah
Jadi setelah melewati arteri, hemolimfa ini akan masuk melalui kapiler yang terletak di dalam organ-organ yang terdapat di dalam organ-organ tubuh. Kemudian kapiler ini akan membantu pertukaran zat antara hemolimfa dan sel-sel organ. Setelah dari kapiler, hemolimfa ini akan menuju ke vena, akan mengalir menuju vena untuk kemudian kembali ke jantung. Yang berikutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini dimulai ketika hewan jantan melepaskan sperma ke lingkungan laut, kemudian disalurkan ke dalam tubuh betina melalui penis jantan. Setelah proses pembuahan, sel telur yang telah dibuahi ini kemudian akan keluar melalui saluran insek dan keluar melalui lubang genital betina. Ovum yang telah keluar tersebut kemudian akan dilepaskan ke lingkungan laut dan kemudian akan menetas menjadi larva dan kemudian berkembang menjadi dewasa. Berikutnya yaitu ada anatomi tubuh. Sebagai contohnya di sini saya menggunakan cumi-cumi. Pada anatomi tubuh luar dapat kita lihat di sini ada tentakel, ada lengan, kemudian ada sifon, ada mantel, ada mata, dan ada fin atau sirip. Kemudian di sini juga ada anatomi, yaitu di sini ada mata, mantel, rumah bagian dalam, ada perut, kelenjar kelamin, insang hati, insang, kemudian ada lubang mantel, ada anus, sifon, lidah, parut, dan rahang. Berikutnya di sini ada anatomi internal atau anatomi yang mencakup sistem pencernaan dalamnya. Seperti di sini ada hati, ada kantong tinta, kemudian ada lambung, mantel arteri, cangkang dalam, ada gonad, kemudian ada sektum, ada posterior vena cava, ada jantung insang, kemudian ada jantung, ada insang, ada anus, mantel rongga mulut, sifon, rahang, lidah parut, ada dan kemudian ada mata. Kemudian yang berikutnya yaitu habitat. Dalam kelas Cephalopoda, berdasarkan tempat tinggalnya dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu bentik, yaitu spesies yang hidup di atau di dekat dasar laut, seperti zona interdal. Contohnya yaitu gurita dan sotong. Kemudian yang kedua ada epibentik, yaitu spesies yang hidup di atas dasar laut. Contohnya cumi-cumi pelangi. Kemudian yang ketiga ada pelagis, yaitu spesies yang hidup di laut terbuka, yang bebas berenang dan mencari mangsa. Contohnya yaitu ada cumi-cumi, taninya, dan lain. Kemudian yang keempat ada epipelagis, yaitu epipelagis merupakan spesies yang hidup di dekat permukaan laut. Contohnya cumi-cumi kecil. Dan berikutnya yang kelima ada mesopelagis. Mesopelagis ini merupakan spesies yang hidup pada kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Contohnya yaitu ada cumi-cumi jumbo. Kemudian ada bentipelagis, yaitu spesies yang hidup pada kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah permukaan laut. Contohnya di sini ada cumi-cumi vampir. Kemudian yang terakhir dan ketujuh yaitu ada bentopelagis, yaitu spesies yang hidup di kedalaman bawah laut. Contohnya yaitu cumi-cumi raksasa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya harap dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.